Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada yang ajaib ya di persidangan kasus yang 6 terpidana ini gitu. Gimana seolah-olah ya pengacara-pengacara ini membagi tugas masing-masing begitu kan. Yang menarik sebetulnya contoh sekarang ini yang mau saya hadirkan adalah Pak Marwan gitu, yang berinisiatif sendiri untuk mengambil tindakan yang keren juga ini menurut saya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Untuk lebih pasti nanti saya baca lagi. Tadi saya baca di putusan pengadilan, tapi saya sudah berulang-ulang saya baca. Itu menurut keterangan daripada Ayah Eki, itu Rudiana itu ada SMS ditujukan ke Sudirman kalau saya tidak salah, dikasih unjuk ke Saka Tatalin tanggal 17. Isi SMS itu katanya berupa ancaman terhadap si Eki. Yang melakukan adalah si Dani ini tanggal 17 ya, 17 sementara kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini SMS ini menurut dari Ibtu Rudiana. Ini makanya saya bilang, Rudiana memang harus diperiksa. Itu katanya ada ancaman dari si Dani terhadap si Eki. Menjadi pertanyaan saya, si Dani ini sendiri sekarang ini polisi katakan fiktif. Itu satu ya. Nah begitu ya, ada juga yang ini pendapat Bapak Marwan ya tentang bagaimana sih sebenarnya yang seharusnya dihadirkan di situ harus dihadirkan Ibtu R juga gitu untuk bagaimana mengklarifikasi dari apa yang selama ini kita dengar gitu ya. Tapi yang menarik sebetulnya Pak Marwan juga melakukan tuh langsung menuju pelaporannya dia, jangan sampai nanti katanya sih kecolongan juga gitu mengenai kasus ini gitu. Menarik untuk disaksikan sebetulnya ini dia. Nah kalau KPK sebelum Mbak, apabila saya ditemukan, kalau saya belum mengatakan ke KPK, akan tetapi kalau dilihat ada indikasi akan pelanggaran hukum, saya akan lapor ke KPK. Okay. Kemarin, Mbak, karena mungkin karena background saya tentara, saya nggak mau kecolongan, Mbak. Takut, Cok. Marwan, ini tim kuasa hukum Peggy berencana akan melaporkan ke Mahkamah Agung dan juga KPK. Mahkamah Agung sebagai praktisi dan juga pengamat hukum biasanya memahami mengapa kita ke Mahkamah Agung sebelum pra peradilan dimulai. Tetapi kalau KPK ini cukup uncommon, tujuannya apa, Pak? Saya klarifikasi, Mbak ya. Yes. Saya besok itu saya akan ke Kejaksaan Agung, Mbak. Kejaksaan Agung. Ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung ya. Baik. Karena saya mengantisipasi nanti berkas yang dari polisi itu, saya meminta agar jaksa agung memerintahkan ke kejaksaan yang di bawah naungan Kejaksaan Tinggi termasuk Kejari Cirebon untuk lebih teliti, lebih waspada, bahasanya kan lebih cermat di dalam menerima berkas dari polisi. Jangan nanti sampai kata polisi udah P21. Jadi ini kan bola panas. Bola panas ini ada di tangan kejaksaan, itu Mbak. Saya akan perjuangkan hanya klien kami aja. Tetapi ini Mbak, kasihan Mbak sama yang lain-lain ini. Ini kalau menurut saya, ini analisa saya, memang ini korban-korban rekayasa dalam perkara ini. Akan tetapi karena ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka mereka ini sebaiknya harus mengajukan PK. Tapi untuk KPK sendiri apa, Pak? Nah, kalau KPK sebelum Mbak, apabila saya ditemukan, kalau saya belum mengatakan ke KPK, akan tetapi kalau dilihat ada indikasi akan pelanggaran hukum, saya akan lapor ke KPK. Okay. Kemarin, Mbak, karena mungkin karena background saya tentara, saya nggak mau kecolongan. Kalau pertempuran saya nggak mau kecolongan oleh musuh. Ini makanya antisipasi berarti ya? Antisipasi aja ya. Makanya saya lakukan kemarin, Mbak, saya lakukan pendekatan ke Komisi 3 agar Komisi 3 harus memonitoring. Saya sudah melakukan ke Komisi Yudisial. Besok saya akan ke Kejaksaan Agung. Jangan sampai Kejaksaan Agung dalam hal ini jaksa tidak cermat menerima berkas ini. Ini bola panas ini, Pak. Ini bola panas. Nah itu ya, keren juga ya Bapak Marwan ya. Bagaimana sih memang apa yang didapatkan dari background beliau sebagai tentara ini diterapkan juga di bagaimana menyelesaikan kasus. Ini sesuatu yang menurut saya ini keren sekali gitu kan. Saya barusan ketemu sama diarahkan. Awalnya kita mau menghadap Jaksa Agung, Jamwas saya menghadap, tapi karena kesibukan beliau mengarahkan ke Puspen, Pusat Penerangan Hukum. Tapi nilainya sama, tidak ada bedanya katanya. Disampaikan oleh Kapus tadi tidak ada bedanya, sama aja. Beliau juga mewakili pada Jaksa Agung. Dari sini tadi disampaikan
surat yang kami ada ini, surat kami tujukan kepada Kejaksaan Agung dan akan ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejari Cirebon untuk menyampaikan hal-hal yang keinginan kami agar nanti jaksa yang menerima berkas dari penyidik untuk lebih teliti, lebih cermat, hati-hati untuk meneliti berkas tersebut. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2016. Intinya di sana. Ya, betul. Dan di sini sangat merespon sekali. Nah, begitu ya sebenarnya sih mungkin apa yang sudah dilakukan Bapak Marwan kemarin waktu pembelaan di PEGI itu, mungkin itu sebagai pencetus ya kenapa sih ditinjau kembali tuh, mungkin inspirasi dari siapa mungkin sehingga perkara itu sekarang ditinjau kembali gitu dan sekarang sedang melakukan persidangan ya. Kita harapkan sebetulnya apa yang menjadi harapan kita bersama dan selalu juga saya gonggah sebetulnya untuk bagaimana kebebasan 78 orang itu. Kita lanjutin ini juga seperti ada yang mengarahkan ini kan untuk ini juga keren. Nah, beliau keren juga sehingga mengambil sikap juga yang sama, hampir sama ya dengan Bapak Marwan. Ini dah videonya. Yaitu bentuk tim TGPF dan kasih deadline. Udahlah, gini aja. Ini perkara tidak akan bisa terungkap secara secara detail kalau tidak dibentuk tim gabungan pencari fakta. Karena semua punya kepentingan. Kalau sudah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden atau Menko Polhukam, sudah tidak ada lagi yang intervensi, sudah tidak ada lagi yang telepon sana telepon sini, sudah nggak ada lagi yang bintang sana bintang, sudah nggak ada. Rapat sini kan gitu. Sudah nggak ada lagi tuh. Caranya udahlah bentuk tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden atau Menko Polhukam, biar tidak ada yang lagi yang intervensi. Dan polisi bersih juga dan tidak disalahkan sama rakyat lagi gara-gara kedua orang kan lakukan dirkrimum. Saat inilah kita jadikan momentum ya, artinya dengan perkara kita ini momentum, artinya kita jadikan bahwa permasalahan ini kita jadikan momentum untuk bersih-bersih di tubuh Polri. Nah, kalau memang ada penyidikan nakal, ya udah pecah-pecahin aja lah. Masih banyak kok yang mau jadi polisi itu masih banyak. Yang artinya yang mau jadi polisi baik masih banyak. Dan Jabar ini ada 3 kasus besar loh, makanya saya bilang evaluasi Dirkrimkum. Subang, Bogor, Cirebon, semua Dirkrimkum polanya sama dan nah ini saya bilang hati-hati. Kita ingin semuanya jernih dan tidak ada yang ditumbalkan. Aduh, peradilan yang nah, ini peradilan kan. Ya, saya berharap ini ya. Masih banyak Pihak kejaksaan jangan P21. Kalau seandainya penyidik tidak mau hadir dan tidak berani menunjukkan 2 alat bukti yang dimiliki. Ya. Logikanya gini loh. Kalau seandainya pra-peradilan mereka tidak hadir ya, apalagi sampai digugurkan, logikanya mereka tidak memiliki 2 alat bukti. Kan lucu kalau seandainya ternyata kejaksaan bisa P21. Nah, sementara penyidik diminta untuk menghadirkan mana alat bukti yang kamu miliki. Nah, kalau sampai pra-peradilannya tidak sampai habis, sampai dia putus. Nah itu ya sebetulnya. Dan ini juga salah satu ahli juga. Ini beliau ini sangat keren juga kemarin Bapak Azmi ya, yang dimana kita tahu juga sebelumnya waktu jadi saksi ahli di persidangan PEGI Setiawan itu keren beliau ya. Jadi kita dengarkan saja sebetulnya pendapat beliau mengenai kasus ini. Kita lanjutin. Berita acara yang dihasilkan dari tekanan ancaman tanpa pendampingan advokat, tanpa pendampingan penasihat hukum, seharusnya kan batal sejak awal. Jadi berita acara tersebut kan harus dikesampingkan semestinya, tidak bisa dipakai hal tersebut gitu loh, karena didasarkan pada hasil yang diperoleh dari ancaman dan kekerasan tanpa didampingi. Terus kalau itu tadi katakanlah memang dus kecelakaan segala macam, kenapa polisi harus bikin skenario baru? Saya bertanya-tanya lebih jauh ini gitu loh. Kalau memang itu iya, kalau memang itu adalah kecelakaan, ya sudah tinggal ungkap memang kecelakaan. Apakah kecelakaan tunggal, kecelakaan tabrak lari? Sudah, kenapa harus mengorbankan orang lain? Halo, gitu loh. Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Nah, di sini yang perlu kejujuran kita, gitu loh. Dan lagi-lagi kalau kita lihat, ini Pak Rudiana ini seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Kok bisa sih mengendalikan, kalau tadi Pak Susto bilang, dari kabupaten, tarik ke kota, unit dia apa, segala macam. Lah, ini orang siapa? Kok bisa menggerakkan? Itu ada institusi loh, ada perwira-perwira tinggi, ada Kapolres, ada Kapolda, ada mungkin pimpinan-pimpinan yang tertinggi. Kok bisa segampang itu juga, gitu loh. Dan bisa ditelan mentah-mentah begitu aja. Ini adalah pembunuhan dengan pasal tunggal loh.
dan polisi, jaksa, termasuk hakim sepakat untuk menggunakan pasal itu. Tanda tanyanya cukup besar. Berarti apakah memang dari awal, lagi-lagi perkara ini memang benar perkara yang dipesan, perkara yang dikawal. Termasuk tadi media juga udah telan mentah-mentah tuh. Kalau kita lihat tracking, seolah-olah ada apa ini gitu loh, kok begitu ada kecepatan. Lagi-lagi kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kekeliruan. Tidak ada, tapi kita ingin membangun negara lebih bagus. Bapak Azmi sendiri bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih bisa seperti ini gitu? Siapa dia? Sekelas Pak Azmi loh, apalagi kita sebagai rakyat biasa begitu kan. Jadi wajar saja kalau ada spekulasi memang di luar sana menyebut bahwa si Ibtuan adalah ini dan si Ibtori adalah ini. Wajar kan kalau sekelas Bang Azmi saja ini mempertanyakan itu gitu. Tapi coba kita dengar sebentar ya tentang pendapat-pendapat para netizen ini ya, menanggapi si Ibtuan ini yang nggak muncul-muncul ya, apakah dia nanti akan dijadikan sebagai saksi atau bagaimana? Menarik sebentar ya, ini dah videonya. Woi, fix. Bener kan? Setelah adanya pernyataan dari Ibtu Rudiana dalam broadcastnya, konferensi persnya dengan Hotman Paris, bahwa memang dia benar mengamankan, bahasa dia mengamankan tersangka terpidana yang sekarang mendekam. Bahasa dia sih mengamankan, tapi masyarakat awam menyatakan itu adalah penangkapan. Jadi jelas sudah bahwa benar kasus Eki Vina Cirebon ini terpidananya hasil dari sebuah rekayasa, hasil yang dipaksakan, peradilan yang sesat. Mengapa saya katakan peradilan yang sesat? Karena bermula dari penyidikan yang salah, kemudian diaminkan oleh para JPU, jaksa penuntut umum, dan juga diiyahkan oleh hakim-hakim yang mengadilinya. Jadi jelas sudah bahwa benar-benar ini sebuah rekayasa terpidana. Kalau kasusnya ada, tapi orang-orang yang sekarang terpidana itu adalah sebuah rekayasa. Lucu juga dalam pernyataannya juga Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani ingin memframing, menggiring opini bahwa Ibtu Rudiana tidak salah. Alah, masyarakat itu sudah cerdas, sudah mengerti banget apa yang terjadi. Jadi dalam pernyataannya Elsa Sharif menyatakan bahwa ayahnya AF itu diculik Kang Deddy Mulyadi. Nyata-nyata benar bahwa Kang Deddy itu memberikan pekerjaan kepada ayahnya AF. Jadi kita tunggu saja waktu yang pas dari hasil pengajuan PK Sakatatal. Dan jangan lupa, jangan lengah bahwa ini masih bola liar di MA. Kawal terus, jadilah netizen yang bagus. Semoga Sakatatal dan 7 terpidana lainnya bebas. Oke. Masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif. Nah, di sini adalah peran daripada polisi harus lebih terbuka dan terus mengejar Rudiana. Gitu. Tujuh terpidana dalam kasus Vina Cirebon belum lama ini mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Beredar wacana jika Ibtu Rudiana disebut-sebut ingin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang PK para terpidana. Harus dihadirkan. Kabar tersebut sontak saja menuai beragam komentar dan perdebatan di sejumlah kalangan. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang sebaliknya tidak mungkin. Status Ibtu Rudiana yang masih menjadi anggota polisi aktif disebut-sebut menjadi alasan kuat yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan. Ada juga yang mengatakan sidang PK tidak sama dengan sidang peradilan lainnya. Lantas benarkah jika Ibtu Rudiana dihadirkan menjadi saksi, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan tersangka dengan dugaan memberikan keterangan palsu? Amin ya. Semua pihak yang terkait, apakah itu Rudiana, apakah itu polisi yang lain gitu ya, nah itu bisa dijadikan saksi ya.
bisa diadu itu keterangannya dengan saksi yang menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas itu. Nah, bisa diadu itu ininya, apa namanya, saksinya. Nah, kalau kan Rudiana sendiri nggak lihat kejadiannya, dia kan tidak melihat, dia memproses karena dia polisi waktu itu, dia bawa aja itu prosesnya ke polsek ke kepolisian Cirebon, kemudian diproses gitu menjadi, kalau itu tidak pidana kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya semua pihak yang memang terkait dengan peristiwa itu bisa diminta bersaksi gitu. Bahkan kalau umpamanya nanti terbukti kesaksiannya tidak benar gitu ya, berlawanan dengan saksi yang ada saksi umpamanya yang dibawa oleh para terpidana gitu ya, yang menjadi dasar peninjauan kembali, maka tidak tertutup kemungkinan diproses juga secara pidana. Harus sih. Gitu, sebagai keterangan palsu. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah kepolisian. Nah, kalau misalnya Ibtu Rudiana harus muncul dan lain sebagainya, masyarakat juga harus paham bahwa Rudiana itu masih polisi aktif yang sangat terikat dengan aturan-aturan di dalam kepolisian. Jadi kalau ada seorang petinggi mengatakan bahwa itu nggak benar, saya kira yang bersangkutan harus belajar lagi tentang kode etik yang ada di kepolisian. Kita tidak boleh muncul kecuali ada izin dari atasan ataupun diwakili oleh bidang humas. Itu SOP-nya demikian, Pak. Nah, di sini adalah peran daripada polisi yang harus lebih terbuka. Kalau memang kita berharap untuk dihadirkan kayaknya selama ya. Tapi intinya dia mau hadir apa tidak terserah. Yang penting 78 sudah menjalankan prosesnya sekarang dan mudah-mudahan mereka bebas begitu ya. Itu harapan kita lah, biar tidak ada lagi di kemudian hari keluarga-keluarga kita akan menjadi korban atas keserakahan dari kekuasaan orang-orang oknum-oknum yang tidak jelas begini ya. Jadi segitu sebetulnya. Selalu saya berpesan dari video, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persatuan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.